Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah pernyataan agar manusia merenungkan kehidupan ini. Beliau mengatakan, wal abdu daiman baina ni'matin minallah tahtaj ila syukri wa dzambin yahtaju fihi ila istighfar. Beliau mengatakan, dan hamba, siapa yang bukan budak di sini? Nggak ada. Kita semua budak. Kita semua hamba. Hamba itu tidak bekerja kecuali kalau ada upah. Wah, itu kita. Oh enggak, saya enggak mengharap. Urusan dunia, kira-kira kalau kita dipekerjakan tapi enggak ada gajinya, mungkinkah dia akan bekerja terus di tempat itu? Enggak lah. Mungkin dia nyoba sebulan, loh kok nggak ada gajinya. Atau jangan nggak ada gajinya, ada fulusnya tapi nggak banyak. Kira-kira dia akan bertahan di sana? Nggak bakalan, dia akan cari tempat lain. Itu jiwa budak. Makanya selalu Allah Azza wa Jalla tawarkan dalam Al-Quran surga. Allah ancam dengan neraka. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada tingkatan hamba yang sudah setia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dan hamba ini selalu, hidupnya itu selalu di antara nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang itu memerlukan syukur dari dia, dan di antara dosa yang dia kerjakan, dan itu membutuhkan istighfar. Beliau kok tidak menyebutkan musibah, jemaah? Karena dalam musibah pun ada nikmat. Musibah itu datang untuk apa? Mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Artinya sampai dalam musibah itu pun nikmat. Maka beliau mengatakan hamba itu selama-lamanya sebenarnya daiman di antara nikmat yang perlu disyukurin atau dosa yang perlu istighfar. Maka tatkala seorang hamba terkena musibah, itu tingkatan paling puncak menghadapi musibah itu apa? Syukur. Jadi tingkatan yang paling rendah yang dosa itu namanya jaza. Tidak marah-marah atas musibah yang menimpa. Dia nggak sabar, nggak bisa nahan diri. Kelihatan dari omongannya, kelihatan dari komentarnya, kelihatan dari kelakuannya. Ngelempar ini, ngelempar itu. Dia tingkatannya jaza. Tingkatan yang paling rendah di atas itu adalah sabar. Yang naik lagi namanya ridho. Puncaknya adalah syukur. Karena orang kalau mau merenungkan musibah itu, ya Allah, ternyata nikmat musibah ini. Berapa banyak orang yang sebelumnya tidak pernah menghatamkan Al-Quran, gara-gara kena musibah hatam Quran. Karena dia harus di rumah sakit, opnam, nggak ada yang nemenin, maka Quran menjadi teman dia. Masya Allah, nikmat apa enggak? Nikmat. Wa kullun min hadain min al-umuri lazimah lil abdi, dan ini selalu dihadapi oleh manusia. Fa innahu la yazalu yataqallab fi ni'amillah wa ala'ihi. Dan manusia itu selalu dia berguling-guling di antara nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim ibn Adham bertanya kepada muridnya, akhbirni amma anta alaih, kabarkan kepada aku bagaimana engkau menyikapi hidup ini. Orang kan semua punya prinsip biasanya, jemaah. Aku punya prinsip, aku punya jalan hidup, ya. Masing-masing orang itu. Ditanya, engkau bagaimana menyikapi kehidupan ini? Kata Syakik, ya aku kalau dapat nikmat ya aku makan, dapat rezeki aku makan. Hidupnya susah, tapi dapat rezeki aku makan. Tapi kalau aku dihalangi dari rezeki, ya aku sabar. Itu sikap mungkin menurut sebagian orang ya bagus lah.
Artinya ketika engkau nggak dapat rezeki, nggak sampai mencuri ya, nggak sampai mengambil hak orang lain, nggak sampai makan haram ya. Kata gurunya Ibrahim mengatakan, hakadha ta'malu kilabu balkhin inda. Dia mengatakan, lo anjing-anjing di Balkh itu kayak gitu juga. Sama. Kau lihat anjing itu. Dilemparin daging dia makan. Lemparin tulang, bangkai dia makan. Kalau nggak ada yang ngelempar, nggak ada yang ngasih, ya dia diem aja. Mungkin menjulurkan lidahnya. Sabar dia. Muridnya sadar, kayaknya salah dia ini. Lalu dia tanya, kalau engkau gimana prinsipmu menyikapi kehidupan ini? Kata dia, ma'ana idza ruziktu athartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi sama yang lainnya. Aku mikirkan yang lainnya mungkin membutuhkan ya. Bukan berpikir perutnya dia. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang peduli sama sesama. Tapi orang yang hanya peduli dengan perutnya, dan yang di bawah perutnya adalah orang yang menderita hidupnya sebenarnya. Karena dia bukan hamba Allah, tapi hamba perutnya. Hamba yang di bawah perutnya. Semua ngaku, oh nahnu ibadullah, kita hamba Allah azza wa jalla. Bohong. Dusta sebagian orang. Engkau hamba perutmu, engkau hamba ambisimu, engkau hamba nafsumu, yang ada cuma itu. Maka nih guru mengatakan, kalau aku dapat rezeki, aku berbagi. Aku lihat, mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada aku. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah azza wa jalla. Kok bisa bersyukur? Tadi nikmat Allah itu banyak jemaah. Tapi ya kita selalu melupakan nikmat Allah azza wa jalla dan ingat dengan musibah atau petaka ya. Kayak orang kalau kena musibah satu kampung tahu. Sampai koran pun menginformasikan musibah yang menimpa dia. Tapi kalau dia dapat nikmat, mana ada koran yang menyampaikan fulan dapat nikmat, nggak ada jemaah. Ahibati fillah, bicara syukur. Apa artinya syukur? Syukur itu disebutkan al-mujaza 'alal ihsan. Membalas budi kebaikan. Balas budi itu syukur. Watsana'ul jamil ala ma yuqaddam minal khairul ihsan. Dan memuji, memberikan pujian yang baik atas kebaikan yang dia lakukan. Jadi ada perbedaan antara syukur sama alhamdu. Syukur itu biasanya atas perbuatan kebaikan yang diberikan kepada kita. Makanya kita ketika sholat tidak mengatakan syukur, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu pujian, pujaan bersama pengagungan dan cinta. Makanya di antara rukun khutbah Jumat itu, rukun khutbah Jumat itu, khatib Jumat itu harus mengucapkan alhamdu. Alhamdu, ahmadullah, nahmadullah. Nggak bisa diganti dengan nashkurullah. Nggak bisa. Jadi kalau khatib khutbah Jumat kemudian dia mengatakan wasyukru lillahi rabbil alamin, dia tidak menyebutkan alhamdu, khutbahnya nggak sah. Karena memang alhamdu itu pujian-pujaan yang penuh pengagungan, ma'at ta'zim lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kepada manusia kita nggak sampai mengagungkan dia, kita cuma mengatakan terima kasih ya, syukron ya. Tapi kalau pengagungan enggak. Baik, ahibati fillah, Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang dia berikan. Bukan karena Allah butuh. Jadi nggak ada Allah butuh dengan pujian manusia, nggak ada. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita pagi-pagi datang kajian sini, datang kajian sambil ngantuk-ngantuk. Allah nggak butuh untuk tidur di rumah, nggak apa-apa. Tapi yang butuh siapa? Kita yang butuh.
Kenapa orang kerja pagi-pagi, keluar dari rumahnya naik motor ya, kadang-kadang kerjanya ke kota di Bukit Tinggi sana, di pasar atas sana dia berangkat sebelum subuh. Itu bisa bayangin ya, pasar itu sebelum subuh sudah rame. Apakah pasar yang butuh sama orang-orang itu? Dalam kehidupan dunia mungkin ada saling membutuhkan, saling memberikan manfaat. Kita kerja di sebuah perusahaan, perusahaan butuh sama kita, kita butuh sama perusahaan. Apalagi kalau kita punya track record yang bagus, bahkan banyak yang merebutkan kita, biasanya perusahaan itu mempertahankan kita, dia butuh sama kita. Kita juga butuh, tapi sama Allah enggak. Allah enggak butuh, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang membutuhkan itu. Makanya ketika masuk surga nantinya, kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah. Jadi kalau semua amal ibadah kita ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, dengan satu nikmat, nikmat mata saja, lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152, di akhir ayat ini Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepada aku. Orang itu biasanya akan ingat dengan orang-orang yang dia cintai, rindu, kangen ya. Kayak orang tua yang merantau, pisah sama istri dan anak-anaknya, itu mereka ingat terus. Sekarang mungkin ada, dulu via telepon cuma ingin dengar suara, ya apa kabarnya, sehat. Sekarang sudah Allah berikan kenikmatan yang lain, engkau bisa video call, engkau lihat, senang lihat anak-anakmu ya. Dan kita diperintahkan untuk ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita itu dari Allah. Masa antum nggak ingat sama Allah ketika antum makan? Ketika makan, kadang-kala kita itu mengingat nikmat makanannya. Ya Allah, zen, Masya Allah, Alhamdulillah. Antum lupa ketika tangan antum bisa pegang sendok, ketika tangan antum bisa pegang makanan. Lebih nikmat mana sekarang? Makanan itu dengan tangan yang bisa menyentuh itu makanan. Kita lupa sama tangan. Kita ingat sama makanan. Allah sayang. Wah jemaah, nikmat tangan ini jauh lebih besar daripada nikmat makanan yang mungkin harga makanan itu 50.000, 200.000, 2 juta, 200 juta makanan itu, 2 miliar dibanding dengan nikmat tangan yang bisa ngambil makanan itu. Itu lupa kita. Maka Allah katakan fadhkuruni, ingatlah kalian sama aku. Semua yang ada pada dirimu dari Allah SWT. Lalu Allah setelah mengatakan ingat, Allah katakan washkuruli, bersyukurlah. Engkau sudah ingat, engkau sudah tahu, maka syukur. Karena tadi bicara syukur ini atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau alhamdulillah, pujian atas keindahan Allah itu sendiri, dengan penuh pengagungan, ditambah lagi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Washkuruli wala takfur. Kalian jangan kufur sama aku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat sering kita dengar ya, tapi prakteknya kadang-kala masih berat dalam kehidupan ini. Maka Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Baik. Jamaah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita mungkin lupa, atau bukan lupa, ingat dengan nikmat tersebut tapi tidak mengagungkan nikmat tersebut, dianggap nikmat itu biasa. Nikmat apa? Nikmat pendengaran. Antum bisa dengar dipanggil, antum bisa dengar suara-suara, antum bisa dengar suara burung, suara kajian. Itu nikmat.
wal basar, nikmat penglihatan. Bagaimana kalau antum sakit mata? Anak kemarin kena apa istilahnya bintitan ya, atau bintil kata orang Jawa. Ya Allah, itu mata namanya jemaah, cenut, tapi masih bisa ngelihat. Ada orang yang dulu bisa melihat, kemudian hilang penglihatannya. Sekarang yang katarak mungkin ya, sampai buta. Tapi dia masih pernah merasakan nikmat mata. Ada yang lahir tidak pernah melihat sampai meninggal dunia. Dan nikmat hati, kita bisa berpikir ya. Di situ juga ada akal, kita bisa, masya Allah, merasakan kenikmatan itu dengan hati yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Ini yang pintar, yang sekarang mungkin sudah jadi dokter, yang bisa baca, bisa nulis, ketahuilah Allah mengeluarkan dari perut ibunda kalian, kalian nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan buat kalian pendengaran. Pendengaran ini alat untuk dapat ilmu jemaah. Kita diajarin sama guru, kita bisa dengar, oh kita tambah ilmunya. Wal absar, Allah berikan kepada kita penglihatan. Wal af'idah, dan hati. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur gitu loh. Kita perlu mengingat masa kita keluar dari perut ibunda kita, yang kita bukan hanya nggak bisa apa-apa coba, tapi memang kita nggak punya apa-apa. Kita bergantung sama orang lain. Apa yang bisa dilakukan bayi? Antum lihat bayi manusia sama bayi kambing, lebih pintar mana? Bayi kambing ya, bayi kerbau. Bagaimana bayi kerbau itu lahir, bisa berdiri, bisa jalan, nggak ngerepotin emaknya. Antum lahir, udah di perut ibunya ngerepotin emaknya, lahir lebih ngerepotin. Emak-emak itu lebih suka anaknya di perut apa di luar? Ketika anaknya di perut, di kemana-mana nggak ada urusan. Tapi ketika udah keluar, emaknya kemana-mana. Keluar dikit nangis, buang kotoran, harus. Ketika di perut nggak ada. Tapi anak-anak itu juga capek ya, ketika keluar ke dunia ini. Sampai ada satu orang ditanya, engkau masa hidupmu yang paling nyaman itu kapan? Kata dia, 9 bulan waktu di perut ibuku, kata dia. Makan, minum, semuanya gratis, tidak ada apa-apa, buang kotoran apa, semua nyaman, kata dia. Ketika keluar, dia capek. Bayi ini capek, emaknya capek, bayinya lebih capek. Hadilah ya. Maka Allah sebutkan, supaya kita pandai mensyukur nikmat Allah, kalian keluar dari perut ibunda kalian, kalian nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Duduk nggak bisa, ngomong nggak bisa. Bahkan bayi itu disebutkan, yang pertama matanya itu belum bisa ngelihat. Perlahan-lahan mata itu semakin sempurna, semakin sempurna. Makanya kadang-kadang kalau untuk melihat matanya bayi itu, ya Allah indah banget. Dia belum bisa melihat secara sempurna. Pendengarannya yang lebih dulu daripada penglihatannya. Maka Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Dan dia menjadikan buat kalian pendengaran sebelum penglihatan. Jadi kupingnya itu bisa dengar sudah. Pelan-pelan, maka ibunya kalau baca Quran ya, dengan menyusuin, ibunya ngobrol ya, ini itu, dia mulai ya, Mak.
Apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Orang yang paling miskin pun di dunia ini dibandingkan dengan orang yang paling kaya di dunia, tapi kena stroke, nikmatnya lebih banyak mana? Orang yang paling miskin di dunia, sehat, bugar, dibandingkan dengan orang yang paling kaya di dunia, yang mungkin kekayaannya sampai 3.000 triliun, tapi dia kena stroke, naik kursi roda. Kalau bicara nikmatnya, lebih banyak mana nikmat Allah kepada orang yang miskin ini jemaah. Tapi dia nggak sadar kan, dia ngelihat Allah naik pesawat pribadi, mah kapan anak, padahal turun dari pesawat pakai kursi roda dia. Kita lupa jemaah. Maka Allah ingatkan selalu dengan nikmat yang Allah berikan. Hanya saja manusia itu memandang dunia ini adalah nikmat yang paling agung. Tingkatan nikmat, para ulama ketika berbicara tentang tingkatan nikmat yang Allah berikan, tingkatan rizki, yang paling rendah itu harta. Yang paling tidak berharga atau yang paling nilainya paling rendah itu harta. Di atasnya harta apa? Sehat. Di atas sehat apa? Aman. Apa gunanya antum punya harta banyak, sehat, tapi rumah antum dikelilingi perampok? Nyaman hidup antum? Nggak ada. Atau kondisinya perang? Nggak ada nilainya akhirnya kesehatan antum sama harta itu. Nikmat yang ketiga itu adalah nikmat aman. Dan nikmat yang paling puncak itu nikmat iman. Itu nikmat yang paling puncak. Karena kalau orang sudah punya iman, bagaimanapun kondisi dia tetap bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan, man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang aman di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya bisa tenda dulu jamaah. Orang-orang Badui tinggal di tenda. Dia mungkin tanah juga nggak punya. Dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi dia merasa aman di tempatnya. Mungkin sekarang kos-kosan, mungkin sekarang rumah kontrakan adalah tempat tinggalnya. Dia aman di situ. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, yang terakhir disebutkan, dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu saja. Tidak berpikir besok. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu diantarkan ke rumahnya dia. Nih. Itu cuma orang makan itu ketika dia punya harta yang cukup untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, cukup dia punya harta seperti itu, yang dia makan berapa banyak? Ya hari itu. Maka ketika dia mati, yang buat besok, lusa, bulan depan, nggak ada yang dia makan. Jadi kebutuhan manusia itu dengan yang hari itu. Besok nggak tahu umur kita ada apa enggak. Makanya Nabi SAW menyebutkan 3 tuh, aman, sehat, ada yang dimakan hari itu. Nabi SAW kadang-kala datang ke rumahnya, beliau tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada, cuma air. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya datang ke rumah tanya, ada yang bisa dimakan? Ibu akan jawab apa? Gimana mau makan? Engkau nggak ada fulus, duit, ini itu. Dia langsung mengeluh jemaah. Langsung mengeluh, apa itu? Cuma ada nasi mungkin. Ini cuma ada air. Nabi tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Izan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin itu Nabi SAW. Bagaimana beliau mensyukuri ketidakadaan makanan dengan
puasa. Coba ada makanan, makan, nggak dapat pahala, puasa. Bukankah nikmat tidak ada makanan di rumah? Maka di sini seorang wanita ketika nggak ada makan di rumah, bang, puasa kita. Oh, ya apa kok puasa? Kok puasa? Ini nikmat. Man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari jalan Allah Azza wa Jalla, ba'adallahu baina wajhihi wan nar 70 kharifan. Allah jauhkan antara wajahnya dengan api neraka 70 tahun. Kita itu akan melewati neraka, jemaah. Melewat di atas neraka langsung. Ada orang yang terluka-luka, tapi orang yang puasa, puasanya jadi syafaat buat dia. Dijauhkan dari api neraka, jemaah. Subhanallah, apa bukan nikmat engkau bisa puasa? Tapi orang kadang-kala engkau puasa, ya mau gimana? Tidak ada makanan di rumah. Jadi dia bukan mensyukuri puasanya, tetap mengeluhkan tidak ada makanannya, jemaah. Padahal dia seharusnya, engkau puasa, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa puasa aku hari ini. Coba ada makan, nggak puasa aku, alhamdulillah. Itu puasa terpaksa, tapi nikmat dari Allah sebenarnya, jemaah. Gimana ibu-ibu? Mau ada makanan apa enggak? Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian apa yang kalian pinta. Coba perhatikan jemaah doa-doa kita. Rasul SAW mengatakan semua yang dipinta pasti dikasih sama Allah. Tapi jawaban dari apa yang kita pinta itu 3. Dikasih langsung, atau yang kita pinta nggak dikasih, tapi kita dikasih sesuatu yang lain yang lebih kita butuhkan. Kita diselamatkan dari musibah yang menimpa kita. Kita nggak tahu ketika kita naik motor kita akan terjatuh, tapi gara-gara kita berdoa, ya Allah berikan kepada aku rezeki yang halal, yang baik ya Allah. Tahu-tahu kita pagi hari itu keliling kerja nggak dapat apa-apa. Pulang ke rumah ngomong sama istrinya, nggak ada, doaku tidak dikabulkan. Loh, kau nggak tahu Allah akan mengabulkan doa? Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ketika engkau mengatakan doamu tidak dikabulkan, kau suudzon sama Allah. Boleh jadi tadi seharusnya engkau ditabrak sama truk, boleh jadi seharusnya engkau tadi jatuh ke sungai dengan motormu, boleh jadi seharusnya engkau itu, ya apa saja musibah yang mungkin menimpa kita, jemaah. Musibah yang tidak dalam bayangan kita, itu mungkin terjadi. Boleh jadi doamu tadi Allah kabulkan dengan diselamatkan kau dari musibah. Dan itu jauh lebih nikmat daripada engkau dapat duit umpamanya 100.000, daripada engkau harus jatuh patah kakimu berapa juta yang harus engkau keluarkan. Maka Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altum, Allah kasih semua yang kalian pinta. Atau jawaban dari doa itu apa? Ditabung sama Allah kebaikanmu. Jadi nggak ada ceritanya doa sia-sia. Makanya yang belum punya anak, minta anak terus sama Allah. Sampai umur berapa? Ada perempuan sudah umur 50 tahun kayaknya nggak mungkin punya anak. Kata siapa nggak mungkin? Apakah boleh perempuan yang umur 70 tahun belum punya anak minta anak sama Allah? Boleh. Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria terus berdoa sampai umur 100 tahun. Istrinya sudah tua renta. Kalau sekarang bapak-bapak kadang-kadang berpikir, ya istri anak kayaknya sudah nggak bisa punya anak ya, mungkin Allah kasih gantilah anak yang muda. Jadi dia mungkin Nabi Zakaria lah. Bayangkan Nabi Zakaria. Allah ceritakan, idnada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya.
Dia mengatakan, ya Allah, aku ini udah tua renta, tulangku udah lemah, rambutku udah menyala dengan uban, tapi aku nggak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Nggak pernah kecewa. Sebagian kita udah dikasih banyak sama Allah masih kecewa, bahkan buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, wa ataku min kulli ma sa'altum. Maka tadi ketika tidak terjadi apa yang kita inginkan di dunia, Allah simpan di akhirat. Kita lebih butuh itu di timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Karena Allah katakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, mau apa saja di surga. Mau apa saja. Keinginan dulu yang tidak tercapai. Anak dulu Ustaz, kepingin punya pesawat pribadi Ustaz. Sampai mati nggak dapat. Di surga antum mau pesawat pribadi? Dikasih. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fil jannati faras. Rasulullah, alaikas salatu wassalam Rasulullah. Di surga itu ada kuda enggak? Ini orang senang sama kuda. Hobi naik kuda, hobi pelihara kuda, bagus mungkin dia punya kuda. Cuma dia berpikir di surga ada enggak ya? Gitu. Dia berpikir dunia ini jauh lebih indah daripada surga. Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, atau idza dakhaltal jannah, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan dibawa kepadamu, akan diberikan kepadamu kuda yang terbuat dari permata yang warnanya merah, lahu janahan, yang punya dua sayap. Kita hanya menghayal di dunia punya sayap itu hanya gambar orang apa. Ini hakiki. Yatiru bika haitsu tasha. Yang dia terbang kemanapun engkau mau. Payahnya mah. Oh, milih punya pesawat pribadi apa kuda terbang? Antum pesawat pribadi harus ngisi siapa? Ngisi afur, harus cari bendara apa? Ini kuda yang tercipta dari permata yang warnanya merah. Kalau dari daging itu butuh makan, butuh minum, ya butuh semuanya. Ini di permata. Para biasanya dipakai di sini, di kuda. Maka nggak bersyukur, selalu mengeluh sama istrinya, melihat kepada kekurangan istrinya, tidak memandang kepada kelebihan istrinya. Maka orang itu akan hidup bahagia ketika bersyukur, akan hidup bahagia. Syukur itu salah satunya adalah qanaah, yang menerima dengan apa yang Allah berikan. Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati yang bersyukur, engkau dengan raja yang menguasai dunia ini sama aja. Kemudian jamaah di surat An-Nahl ayat 18. Ayat ini mirip dengan ayat yang baru saja kita baca di surat Ibrahim ayat 34. Allah itu menyebutkan manusia ini sangat zalim dan sangat kafir. Maka Allah membuka pintu maaf buat hambanya.
pintu ampunan buat hambanya yang jarang bersyukur ini, yang zalim ini. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Penutup ayatnya berbeda. Kalau di ayat 34 Ibrahim itu cerita tentang manusianya, tapi di ayat An-Nahl 18 ini cerita tentang Tuhannya. Apa kata Allah? Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Bagaimana manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah lalu kembali kepada Allah, lalu minta maaf sama Allah, Allah ampuni. Makanya orang yang membunuh 100 orang dia bunuh, Allah ampuni nggak ketika dia kembali kepada Allah? Allah ampuni sama. Seorang wanita yang hamil dari hasil zina, diampuni sama Allah Azza wa Jalla ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu sampai ke awan-awan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, lalu engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan kepada aku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan hampir seawan itu ampunan buat Allah SWT, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hendaklah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah. Ahibati fillah, siapa orang yang layak mendapatkan predikat asyakir atau syakur, orang yang pandai bersyukur? Karena setan targetnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak melayak mendapatkan predikat syakir. Dan Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang dapat predikat asyakur. Ahibati fillah, orang yang paling berhak mendapatkan predikat syakirun, syakirin atau syakur itu para nabi. Para nabi. Dan bagaimana para nabi itu berusaha untuk mencapai predikat itu. Ingat Nabi kita Muhammad SAW yang sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sudah diampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang, udah selesai. Kenapa engkau sampai seperti ini sholatnya kita? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa nggak layak aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Apa sekarang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Kalau bicara nikmat dunia, rumah beliau sempit. Beliau di kota Mekah bagaimana disiksa, diganggu sama orang musyrikin. Ke Taif dilemparin batu sampai berdarah-darah. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kota Madinah, ya kadangkala 2 bulan, masuk bulan ketiga di rumah Nabi SAW kompornya tidak hidup alaihi salatu wassalam. Ketika perang Uhud, pamannya terbunuh, beliau pun terluka, giginya patah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal anak-anaknya semuanya kecuali Fatimah. Artinya kalau kita bicara musibah, terus musibah itu jemaah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau bicara nikmat kita sekarang, Allahu Akbar jemaah, nggak bisa dibayangkan jemaah. Nabi nggak pernah tidur di ruangan ber-AC, nggak ada. Nabi nggak pernah naik pesawat, Nabi naik buruk sekali beliau. Setelah itu beliau kemana-mana naik onta. Peperangan beliau berangkat ke Tabuk, beliau naik onta jemaah. Bergantian dengan sahabatnya. Bergantian. Nabi itu naik onta alaihi salatu wasallam, nggak sendirian jemaah. Karena onta itu 1 buat 3 orang. Beliau turun. Ketika beliau turun, ini waktu berangkat ke perang Badar, beliau itu gantian sama Ali bin Abi Thalib sallallahu ala nabiyina wasallam, kemudian sama Marsad ibn Abi Marsad al-Ghaznawi, gantian nih.
Yang naik duluan dari kota Madinah siapa? Rasulullah SAW. Sudah berapa kilometer sesuai dengan kesepakatan, Nabi turun alaihi salatu wassalam. Disuruh naik Ali. Apa kata dua sahabat ini? Ya Rasulullah, da'na namshi anka. Wahai Rasulullah, biar kami berjalan menggantikan engkau. Mau Nabi SAW? Nggak mau. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Nabi menyebutkan. Dan aku jangan dipikir tidak butuh pahala seperti kalian. Aku juga butuh pahala. Turun Nabi. Ali naik. Jalan kaki Nabi SAW. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kita ini jamaah pernah sholat sampai bengkak kaki? Main bola sampai bengkak kakinya? Mungkin. Sampai patah lagi kakinya. Permainan. Naik gunung sampai delosor mungkin, ya apa banyak lah. Kita itu nggak sampai ke sana gitu ya. Coba sesekali lah antum berangkat sholat untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak bisa sholat malam, sholat duha ya. Ahibati fillah, di surat An-Nahl ayat 120-121 Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah menyebutkan sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah. Beliau satu orang tapi umat. Kedudukan beliau itu sama dengan umat. Beliau patuh sama Allah, hanifan. Beliau meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid Allah, dan beliau bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lalu kata Allah, syakiran li an'umi. Syakir. Tadi predikatnya syakir sama syakur. Beliau adalah syakiran li an'umi. Sangat penyukur. Beliau adalah hamba penyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Coba kita teliti nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke api, ditelanjangi sama kaumnya. Bayangin ya, antum kalau ada seorang ustadz ditelanjangi sama orang-orang di kampung, gimana perasaan antum? Sebuah penghinaan. Ini Nabi Khalilur Rahman ditelanjangi sama kaumnya karena mau dilemparkan ke api, diletakkan di manjanik, di alat pelontar, kemudian dilempar itu menuju ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya. Bagaimana ketika berangkat ke Irak atau ke Mesir ya, cerita ke Mesir, bukan ke Irak, afwan, ke Mesir. Berangkat ke Mesir yang kemudian istrinya digodain sama raja Mesir. Nabi Ibrahim bertahun-tahun tuh minta anak, gak dikasih, sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Kemudian setelah punya anak gak boleh ketemu sama anaknya, anaknya suruh taruh di Mekah, dibawa ke Mekah, ditaruh di Mekah. Ya apa orang tua ingin ketemu anaknya jemaah. Ketika anaknya sudah remaja suruh sembelih anaknya. Ujian terus diuji Nabi Ibrahim. Tapi Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, syakiran li an'umih. Beliau adalah hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sedangkan kita jemaah baru soleh sedikit. Baru soleh sedikit. Rajin ke masjid ya, sholat malam, puasa sunnah, suka sedekah, ini itu macam-macam. Lalu kena musibah, ya Allah, kurang apa hamba ini ya Allah? Banyak kurangmu. Kadang-kadang dia merasa aku ini sudah taat gitu loh. Teman-teman yang hijrah, kadang-kadang dulu hidupnya nyaman dia sebelum hijrah. Semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hijrah, kerjaan hilang. Kasih penyakit sama Allah. Ribut dalam rumah tangga. Lalu dia merasa ya Allah, dia mulai ragu dengan kebenaran. Aku bener nggak hijrahku ini? Tuh lihat Nabi Ibrahim dengan segala musibah, Allah menyebutkan syakiran li an'umih.
ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Karena beliau pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah pilih beliau menjadi kekasih Allah. Allah berikan petunjuk kepada beliau ila siratim mustaqim. Di sini tuh, ketika antum pandai bersyukur, Allah tambah. Ketika bicara tambah, antum selalu berpikir apa? Fulusnya yang tambah. Anak Ustaz, ini bertahun-tahun tetap Ustaz. Rumah yang nggak pindah, motor dari dulu nggak ganti, katanya ditambah. Tambahan itu boleh jadi bentuknya nikmat yang paling tinggi, ditambah imannya, ditambah ketakwaannya. Tadi kita bicara tuh, tingkat nikmat yang Allah berikan, harta itu yang paling rendah. Kalau antum cuma ditambahi harta, boleh jadi harta itu mengantarkan kepada kekufuran. Tapi ketika antum ditambah imannya, alhamdulillah. Ana dulu nggak pernah sholat malam Ustaz, sekarang alhamdulillah Ustaz sholat malam. Ana dulu nggak pernah baca zikir pagi dan petang, sekarang alhamdulillah ana baca zikir. Ini nikmat loh, ini tambahan nikmat dari Allah. Cuma kita kadang-kadang nggak mensyukurinya. Itu Nabi Ibrahim yang dikasih predikat sama Allah syakir. Kemudian Nabi Nuh di surat Isra ayat 3 Allah mengatakan dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya tuh Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Jadi kalau level syakir sama syakur, itu lebih tinggi syakur sebenarnya. Syakur. Dia, ya Allah jamaah, Nabi Nuh bayangin ya. Beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Capek beliau jamaah. Menghadapi kaumnya itu kalau didakwain sama Nabi Nuh udah kurang ajar sekali. Nabi Nuh bercerita selama 950 tahun. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Ya Allah, aku setiap kali mendakwahi mereka, mengajak mereka agar diampuni dosa-dosa mereka. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Mereka meletakkan jarinya gitu, bukan jari-jarinya mungkin mau dimasukkan semuanya, nggak mau dengar. Kalau mungkin seperti ini saja biasa. Setelah seperti ini bajunya itu jadi tutup kepalanya, nggak ingin melihat wala ingin mendengar. Dan mereka israr terus-terusan melakukan dosa tersebut. Mereka nggak mau dengarkan dakwahku dan sombong. 950 tahun. Yang beriman berapa orang? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada beliau kecuali sedikit. Jadi yang naik kapalnya Nabi Nuh itu jemaah bukan banyak orang. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, sedikit itu 80 orang. 80 orang 950 tahun berdakwah, hasilnya 80 orang. Istrinya nggak beriman, anaknya kafir, gimana? Tapi Allah sebutkan innahu kana 'abdan syakura. Di antara kriteria bersyukurnya Nabi Nuh ini, beliau tidak pernah makan dan minum kecuali beliau selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita agar kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan lupa setiap di penghujung setiap sholat ya, sebelum salam, antum baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Kalau lupa baca sebelum salam, baca sesudah salam nggak apa-apa. Antum baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang kedua, buat yang sudah berumur
yang sudah umur 40 tahun ke atas ini syukurnya harus nambah. Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Allah menyebutkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala, orang ini kalau sudah sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, dilihat nanti dibuka Qurannya surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh, itu orang yang umur 40 tahun sudah, yang lebih itu, hendaklah baca itu, sering-sering baca itu. Itu sama juga minta dibantu supaya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.